Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, anak bawang bird farm. Saya Sandi. Eh, Kali ini kita akan kumpas tuntas masalah penjodohan murai batu ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya buat rekan-rekan biar channel ini ikut berkembang dan bisa menyajikan materi-materi yang bermanfaat, lebih bermanfaat kedepannya untuk kita semua ya. Kita mulai kupas masalah penjodohan ini. Anggap ini masalah kandang sudah kita punya ya. Nah, masalah kandang sudah kita punya, nanti bisa dilihat di video yang lainnya. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan murai yang berjodoh dan cepat bertelur. Kita mulai dulu dari yang benar-benar nol ya, belum punya apa-apa nih. Anggap belum punya apa-apa, baru punya rencana ingin beternak murai batu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah carilah burung murai batu betina. Carilah burung murai batu betina. Di mana mencarinya? Ada dua kemungkinan. Bisa mencari, yang pertama bisa mencari yaitu murai betina muda hutan. Yang kedua bisa mencari murai betina hasil ternakan. Tapi saya lebih menyarankan untuk pemula, saya lebih menyarankan rekan-rekan mencari burung murai betina yang hasil ternakan. Kenapa? Supaya rekan-rekan bisa bertanya langsung kepada peternaknya bagaimana kualitas burung tersebut. Ya, pastikan burung itu sudah mapan umurnya, secara umur harus sudah mapan. Itu harus dipastikan, dilihat. Bukan cuman dengar beritanya dari iklan, oh burungnya begini. Jangan. Sebaiknya pantau, pastikan ya. Nggak apa-apa bahwasanya rekan-rekan langsung komunikasi dengan yang punya burung, penangkarnya ya. Bilang bahwasanya kita akan melihat dulu bagaimana kualitas burungnya. Nah, sampai di sana tanya-tanya, itu burung anakan yang mana, bagaimana karakter ibunya, bagaimana jumlah bertelurnya, bagaimana karakter pada saat mengerami, semua tanyakan semua. Jadi rekan-rekan itu mendapatkan burung itu benar-benar yang sudah paling tidak tipikalnya sudah ketahuan gitu. Nah, kalau muda hutan itu nggak bisa mau nanya ke siapa namanya muda hutan kan. Paling kita hanya berdasarkan pengalaman kalau muda hutan begini. Nah, kalau muda hutan itu lebih banyak akan uji coba lagi nanti. Tapi kalau ngambil dari ternakan, insya Allah kita akan lebih bisa tahu karakternya dilihat daripada indukannya. Indukannya suka bertelur berapa, kalau mau nelurnya susah atau enggak, dedekan atau enggak ya. Itu. Dan pastikan selain daripada sudah masuk umur, kalau bisa tuh yang sudah birahi. Burung betinanya itu yang sudah birahi. Bagaimana mengetahuinya itu sudah birahi? Ya kelihatan dia dari bunyinya, dia sudah sering bunyi, mantau-mantau. Apalagi kalau sudah ngelepar, jadi begitu dideketin jantan langsung sayapnya itu ngelepar. Nah, itu sudah bagus lagi, udah ambil itu. Memang secara harga mungkin agak lebih mahal, tetapi dari sisi kualitas dan rencana peternakannya itu akan lebih baik, tidak akan terlalu banyak buang waktu. Dan tentunya kalau di peternakan bisa milih, dari posturnya bisa milih, dari keturangan bisa milih, segalanya bisa milih, atau keturunan-keturunannya bisa milih gitu kan. Tapi yang jelas betina itu
harus mapan, dan harus sudah kelihatan birahi. Lebih baik kita keluar modal di awal agak besar, tetapi kita akan mempunyai potensi lebih cepat untuk mendapatkan jodohan murah yang menghasilkan, ya. Itu yang betinanya. Kalau sudah mendapatkan betina bawa pulang, kemudian lanjutkan dengan mencari jantan. Nah, di sini mencari jantan itu bersabar. Bukan bersabar karena apa-apa, karena di dalam dunia burung murai itu banyak sekali yang ditawarkan jantan-jantan tuh banyak sekali. Banyak sekali yang menawarkan dari sisi kanan kiri itu banyak sekali. Tetapi hati-hati, rekan-rekan harus fokus terhadap rencana ternaknya rekan-rekan. Ini mau mengarah kemana? Apakah mau mengarah kepada hanya untuk murai rumahan saja nantinya? Atau hanya fokus bagaimana hanya untuk yang penting beranak saja? Atau mau kepada kualitas juara, ke kualitas bagus? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngomong ke kualitas, cari yang benar-benar kualitasnya sesuai dengan rencana rekan-rekan itu. Ya. Harga pasti menyesuaikan lah kalau harga itu. Kalau burungnya bagus ya sesuai, kalau harganya agak tinggi. Ya, tapi sesuai. Dalam mencari jantan juga sama. Jangan cuma ngelihat gacornya saja. Oh, ini jantannya gacor, posturnya bagus, buntut panjang, lebar, kakinya besar, kepala cepat, mata belok, suaranya cetar-cetar. Bagi penangkar itu tidak cukup. Ya. Dari untuk jadi burung ditangkarkan itu nggak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya itu. Tapi juga ada satu yang harus dipastikan, bahwasanya burung itu juga sudah birahi untuk ingin kawin. Ya, caranya gampang sekali kalau misalnya mencari, karena kita kemarin ya kita fokus untuk mencari burung yang akan ditangkarkan, bukan mau diaduin lagi, bukan. Kita harus mencari burung yang bagus, tuh harus yang sudah dari gantangan segala macam harus. Tetapi kita fokus bahwa kita ingin mencari burung bagus, mudah berjodoh dan segera beranak. Nah, itu kuncinya tuh. Kuncinya itu. Untuk jantannya itu harus dipastikan selain umurnya harus mapan, yang paling baik itu sudah lebih daripada 1 larasan. Ya mau masuk ke 2 tahun atau 2 tahun lebih. Itu yang paling bagus. Memang bisa yang umur baru lepas trotol itu bisa diternakan bisa. Tapi ngomong kepada kualitas dan kita ingin mendapatkan ingin segera mendapatkan jodohan yang beranak dan sukses, ya jangan ambil resiko itu. Jangan ambil resiko. Kalau bagi penangkar-penangkar yang kandangnya udah banyak, tidak masalah, karena mereka kalaupun ada masalah, ya dianggap kecil bagi mereka. Tapi untuk bagi pemula yang hanya baru memulai satu jodoh, itu harus benar-benar matang diperhitungkan, ya. Cari yang sudah mapan, paling tidak umur sudah 2 tahun up. Burungnya bagus menurut selera rekan-rekan, silahkan mau seperti apa, ya. Tapi yang paling penting burung jantan itu sudah benar-benar birahi mau kawin, ya. Caranya gampang. Begitu dia gacor, dideketin dengan betina, itu langsung ngerayu. Bunyi Nah, itu udah itu ambil gitu. Kalau udah dapat seperti itu ambil. Memang mungkin harga ya itu tadi, harga selalu menyesuaikan ya, sesuai dengan keinginan rekan-rekan, ya. Tapi yang jelas itu harus dilaksanakan gitu ya. Tadi pertama burung betinanya sudah siap, sudah ingin kawin, sudah birahi. Yang kedua nyari jantannya pun seperti itu. Kalau memang pengen jantan juara ya nggak apa-apa, cari jantan juara gitu. Yang kira-kira menurut rekan-rekan, ya aku pengen yang seperti itu, ya sudah cari. Tapi yang paling penting jantan itu harus sudah birahi
ya. Jangan 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 ambil risiko kalau misal oh enggak ini nanti juga birahi kalau dijemur, kalau diberi makan ini. Jangan seperti itu. Pokoknya aktual saat rekan-rekan mau mau membeli atau mengambil ya harus sudah birahi, ya. Jangan dulu nanti begini begitu nanti jadi birahi, jangan. Pokoknya kalau mau birahi ya ambil yang sudah birahi, ya. Supaya resiko untuk lama tidak berjodohnya itu eh, semakin kecil. Bukan tidak ada, tapi semakin kecil. Ya. Nah, setelah mendapatkan dua dua burung itu, betina dan jantan sudah dapat dua-duanya dalam posisi birahi, tentunya langkah kesananya itu tidak akan terlalu susah. Insya Allah tidak akan terlalu susah. Eh, Tempatkan burung betina itu di sangkar kotak dulu. Yang sama ya, jantannya juga taruh di sangkar kotak. Dua-duanya sama-sama di sangkar kotak. Kenapa? Supaya mudah, ngerendenginnya mudah. Tangkringan sejajarin, lurus ya. Jadi yang betina itu dengan yang jantan lurus, kalau digabungin kandangnya itu lurus. Terus pakan yang sering itu kan pakan harus berdekatan. Biarlah minum yang berjauhan nggak apa-apa, pakan berdekatan. Biarkan burung itu berdekatan selalu seperti itu dalam waktu 24 jam selama 2 atau 3 hari. Biarkan seperti itu. Bila perlu semprot, mandiin, atau mau dimasukin keramba, silahkan. Tergantung daripada kondisi burung. Kalau menurut misalnya rekan-rekan melihat kondisi burungnya udah kelihatan baik, masukkan keramba bareng-bareng tidak masalah. Masukin aja. Masukin, nanti dilihat. Nah kalau sudah kelihatan lebih baik, rayunya lebih sering, nggak usah sungkan-sungkan, masukin aja betinanya masuk ke dalam kandang sangkar. Jebret, kandang sangkar nih, saya cerita ini untuk penjodohan, yang dianggap kandang sangkarnya sudah ada dan sudah lengkap isi-isinya ya. Kalau misalnya belum tahu, silahkan lihat di channel saya yang lainnya, di situ ada untuk mempersiapkan kandang sangkar, ya. Jadi lepaskan dulu betinanya ke situ. Nah, sangkar yang tadi, sangkar kotak yang isinya jantan, masukin juga sekalian ke dalam kandangnya. Ya, ini merupakan cara penjodohan yang paling sederhana sekali. Tapi itu syaratnya tadi, jantan sama betinanya harus benar-benar sudah siap kawin. Insya Allah. Dalam 2 atau 3 hari jantan sudah bisa dilepas. Insya Allah. Ya, sudah bisa dilepas. Loh, Om, itu kan kalau eh, pemula yang masih bisa milih nih jantan sama betina, gimana kalau kami sudah ada 3 atau 4 kandang, tetapi semuanya belum pada jodoh, ini susah nih, belum pada beranak. Nah, ya kita tunda dulu yang tadi ya, yang untuk yang pemula sudah sampai situ. Kalau sudah dilepas di dalam kandang, sudah kelihatan berjodoh, ya sudah bersabar. Bukan tidak dikasih makan, kasih makan seperti biasa, monggo silahkan cari di ilmu permuraian di mana-mana, silahkan bagaimana cara memberikan makan. Kalaupun nanti mau lihat di channel saya, monggo ada juga nanti cariin aja di cara memberikan pakan untuk burung ternakan, ya ada, nanti dilihat. Nah kalau yang udah punya beberapa tapi masalahnya masih menghadapi masalah, saran saya konsen untuk penjodohan sampai produksi itu per satu kandang dulu. Jangan nafsu ingin semua dulu, perhatikan semua, jangan. Kalau memang ada masalah, cabut aja semuanya dulu, pisah-pisahin dulu yang burung-burung berjodoh tapi bermasalah itu. Cabut dulu semua, cabut dulu, pisah-pisahin dalam kandang kotak, semua pisahin. Anggap aja itu tuh dalam kotak-kotak masih di pasar atau masih di mana, rawat dengan sebaik-baiknya, jemur, mandi, makan, rawat dulu. Rekan-rekan konsen dulu terhadap satu jodoh dulu untuk mengisi satu kandang, konsentrasi dulu. Seperti tadi sama, pilih mana betina yang benar-benar sudah siap dari stok betina yang ada itu, pilih mana yang benar-benar sudah siap. Kalau belum, siapkan dulu, jemur, mandi, kasih makan, betinanya, siapkan dulu betinanya, ya.
betinanya siapkan sampai benar-benar siap, atau jangan-jangan malah umurnya malah pada belum siap ya. Setelah satu kandang selesai baru melangkah ke kandang-kandang lainnya. Sama, satu kandang perhatikan dulu sampai sukses, baru melangkah ke kandang lainnya, baru melangkah ke kandang. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan peternakan kita bisa lebih cepat berproduksi ya. Karena saya sedih juga sih dengan pengalaman saya dulu, saya beternak tuh sampai aduh. Karena saya dulu salah langkah, saya mempersiapkan dari kecil ya. Dari kecil burung-burung trotol gitu. Nah, ternyata dengan mempersiapkan burung trotol untuk ternak, itu tuh kita akan hilang waktu. Hilang waktu sampai setahun, satu tahun setengah untuk mempersiapkan burung itu ya. Bukan nggak boleh, boleh mempersiapkan dari anak itu boleh ya, misalnya beli trotolan supaya, tapi kita akan buat hilang menunggu waktu ya. Kalau kita konsisten dengan rencana kita ingin beternak, kadang-kadang dalam perjalanan kita itu ada aja ombak-ombak yang menerjang kita, akhirnya kita hilang niat lagi, burungnya dijual lagi atau seperti apa ya. Jadi kecuali kalau memang kita mau untuk kelapang, atau misalnya untuk kita sudah ada untuk pelapis, boleh ya, boleh mempersiapkan dari trotolan kalau memang sudah ada pelapis, sudah ada untuk pelapis aja nih, misalnya untuk 6 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan boleh. Tapi untuk pelapis, kalau untuk pemula yang menyiapkan sekarang mau ternak, saran saya carilah yang benar-benar burung udah siap ya. Kalau misalnya burung sudah siap, dipelihara selama 3 bulan sudah beranak, kan bahagia ya. 2 bulan 3 bulan masuk penangkaran, kemudian sudah beranak, sudah bahagia. Kebahagiaan penangkar itu ketika burungnya beranak. Oke ya, itu aja sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khusus bagi saya sebagai penyampai, umumnya untuk kita semua sesama penghobi burung, penghobi peternak. Untuk peternak pemula, semangat terus, jangan putus asa ya. Sukses lu, sukses gua, sukses kita semua. Assalamualaikum.